Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk guru kami yang terhormat Bapak Agam Abdul Manaf, SE, SPD, dan yang saya banggakan pada hari ini para teman-teman saya sekalian. Mohon maaf jika tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya kita pada hari ini dapat berkumpul untuk melaksanakan presentasi pada hari ini. Sebelum memulai acara pada hari ini, pertama-tama izinkan kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Martin Samarus yang bertugas sebagai MC pada hari ini. Yang kedua ada saya Rania Aksa sebagai narasumber. Saya Abdullah Putri Aulia sebagai narasumber kedua. Saya Falis Almana dari Islami sebagai narasumber ketiga. Saya Cecilia Anisha sebagai narasumber. Saya Muhammad Abdul sebagai narasumber kelima. Dan pada hari ini kami kelompok 5 di sini untuk menampilkan materi yaitu musik kontemporer. Dan narasumber kami yang pertama akan bersedia untuk menjelaskan tentang pengertian dan latar belakang dari musik kontemporer. Jadi pengertian musik kontemporer adalah musik kontemporer menggunakan berbagai sumber bunyi dengan beragam teknik bermain yang berbeda dengan teknik konvensional. Penyaji musik kontemporer lebih menjunjung unsur seni dibandingkan menyajikan sarana hiburan. Tujuan utamanya ialah untuk eksplorasi, ekspresi artistik, inovasi, berbicara tentang masalah sosial dan budaya, membebaskan diri dan batasan gaya tertentu, serta meningkatkan pengalaman mendengarkannya. Lalu, latar belakang munculnya ialah terdapat 3 faktor yang mendasari lahirnya musik kontemporer. Yang pertama ialah kemajuan zaman dan teknologi, penggunaan perangkat digital dan perangkat lunak untuk menciptakan suara yang tidak ada pada instrumen klasik. Lalu, selanjutnya ialah kejenuhan terhadap aturan lama, keinginan untuk mendobrak pakem harmoni dan struktur musik lama yang dianggap membosankan. Lalu yang terakhir ialah keinginan untuk bereksperimen, eksplorasi bunyi dari benda sehari-hari dan teknik komposisi bebas demi ekspresi seni yang Terima kasih untuk saudara Rania yang sudah menjelaskan tentang pengertian dan latar belakang dari musik kontemporer. Dan yang kedua dari Bilkis akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan unsur-unsur dari musik kontemporer. Bersilakan. Baik, saya sebagai narasumber kedua akan menjelaskan ciri-ciri dan unsur-unsur musik kontemporer. Yang pertama, ciri-ciri musik kontemporer yaitu 1. Menggunakan sumber bunyi yang tidak biasa digunakan dalam komposisi musik. Kedua, sumber bunyi bisa dari apa saja, boleh alat musik atau bahkan benda yang menghasilkan suara meskipun bukan alat musik. Yang ketiga, pengolahan karya musiknya lebih bebas. Yang keempat, penggunaan konsep musik modal, tonal, dan atonal dengan bebas. Yang kelima, menyajikan hal baru yang tidak biasa dan memiliki kebebasan dari kaidah bermusik yang berlaku. 6. Menggunakan notasi auditif dan notasi gerakan. Selanjutnya, untuk unsur-unsur musik kontemporer, yaitu pertama ada warna nada, yaitu bunyi tiap alat musik jelas dan unik, perkusi dominan. Yang kedua ada harmoni, menggunakan banyak fungsi nada sekaligus, polychord dan polytonality. Tiga, ritme, tidak beraturan dan dinamis, sering memakai polyrhythm. Melodi atau yang keempat, jangkauan nada luas, memakai 12 nada kromatika nada. Terima kasih saudara Bilkis. Dan selanjutnya ada dari saudari Kamista yang akan menjelaskan tentang contoh-contoh musik dari musik kontemporer dan juga contoh-contoh karya ini. Musik yang digunakan alat musik kontemporer terbagi menjadi 4 jenis, yaitu alat musik tradisional. Alat musik tradisional kontemporer adalah alat musik yang dimainkan dengan konsep atau teknik baru. Contohnya yaitu ada fitur gamelan dikolaborasikan dengan alat modern. Yang kedua yaitu ada alat musik modern yang berasal dari perkembangan zaman dan dimainkan secara bebas. Contohnya ada gitar listrik,
keyboard, dan drum. Yang ketiga ada benda sehari-hari, memanfaatkan objek sekitar sebagai sumber bunyi, contohnya botol, kaleng, dan yang keempat ada alat musik elektronik, yaitu menggunakan teknologi digital untuk menciptakan bunyi baru. Contohnya, contoh karya musik kontemporer, yaitu Jalinan Kita. Karya Dodi Satya Eka Gustiman dimainkan dengan teknik warofoni, yaitu 4 kelompok pemain yang saling berhadapan secara simetris menggunakan kecapi, gelas plastik, suling, dan vokal. Terima kasih untuk saudara Litis. Dan kita sebelum melanjut ke materi berikutnya ada contoh alat musik kontemporer yang berasal dari benda sehari-hari yang akan dimainkan oleh saudara. Ini adalah contoh alat musik kontemporer yang sudah digunakan oleh saudara. Dan yang selanjutnya ada narasumber berikutnya ada saudari Zaki yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis musik kontemporer dan juga tokoh-tokoh dari musik kontemporer. Baik, untuk jenis atau bentuk musik kontemporer ada 4. Yang pertama ada musik eksperimental, adalah genre yang menantang norma musik tradisional dan mengeksplorasi teknik suara dan struktur tak konvensional. Yang kedua ada musik aleatorik atau musik kebetulan, adalah gaya musik di mana unsur komposisi seperti melodi, ritme, atau harmoni diserahkan pada faktor kebetulan. Yang ketiga ada musik elektronik, adalah jenis musik yang diciptakan menggunakan instrumen elektronik, teknologi digital, sirkuit, dan dari komputer. Bukan hanya instrumen akustik tradisional, mencakup beragam. Dan yang terakhir ada musik performatif, adalah konsep musik yang menekankan pada aksi pertunjukan secara langsung sebagai elemen sentral. Untuk tokoh musik kontemporer ada yang 2, ada yang dari Indonesia dengan mancanegara. Yang Indonesia ada Slamet Absurdzepur yang sudah aktif di musik kontemporer sejak tahun 1970-an. Yang kedua ada Rahayu Supangga, dikenal sebagai tokoh musik kontemporer sejak tahun 1970-an, khususnya setelah misi kesenian ke luar negeri tahun 1965. Setelah itu ada yang mancanegara, yaitu John Cage. Dia dikenal sebagai pemain dan pionir sejak tahun 1930-an. Dan yang terakhir ada Carl K. Stockhausen, mulai aktif dan menjadi pionir musik kontemporer di tahun 1990-an. Terima kasih. Terima kasih sudah Rizky untuk penjelasannya. Dan yang terakhir ada narasumber kita, saudara Ahmad yang akan menjelaskan tentang perbedaan dan juga kesimpulan dari musik kontemporer. Perbedaan musik kontemporer dengan musik tradisional. Musik tradisional berakar pada budaya lokal, diwariskan turun-temurun menggunakan alat musik daerah dan terikat aturan adat sementara. Musik kontemporer bersifat universal, selalu berkembang, mengeksplorasi suara baru, bebas dari aturan ketat, dan mencerminkan masa kini melalui inovasi instrumen dan teknik komposisi. Perbedaan utamanya terletak pada sumber, inovasi, instrumen, dan konteks sosial. Kesimpulan, musik kontemporer berbeda dengan musik tradisional karena bersifat eksperimental, bebas, dan mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi serta bunyi-bunyi tak konvensional. Sebaliknya, musik tradisional terikat pada aturan baku, diwariskan secara turun-temurun, dan berfokus pada pelestarian nilai budaya serta berfungsi sosial atau ritual. Dengan demikian, musik kontemporer menekankan kebaruan dan eksplorasi, sementara musik tradisional menjaga keaslian warisan budaya. Terima kasih saudara Ahmad atas penjelasannya. Dan sekian penjelasan dari kelompok kami yaitu kita tentang musik kontemporer. Dan setelah ini akan kami adakan sesi tanya jawab yang akan membagi menjadi 2 sesi. Yang sesi pertama akan dimulai dari kelompok 7, 6, dan juga 4, dan lalu sesi kedua yaitu 1, 2, dan 3.
dan bahannya tidak kompleks, bahkan sering memakai benda sehari-hari. Cara memainkannya juga berbeda, tidak selalu mengikuti aturan musik yang biasa diterima. Selain itu, bunyi yang dihasilkan terdengar unik dan eksperimental, sehingga terasa asing dan sulit dipahami oleh sebagian orang. Saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh pertama-tama musik kontemporer dalam jangka masyarakat luas meliputi sifat karyanya yang bersifat eksperimental dan disonan sehingga sulit diterima khalayak umum yang terbiasa dengan musik populer atau komersial. Lalu minimnya apresiasi, kurangnya sponsor atau dukungan, serta dominasi budaya populer global semakin membatasi ruang konser dan distribusi karya. Saya akan menjawab pertanyaan dari yaitu jawabannya mengubah produksi, distribusi, dan performa melalui alat seperti digital audio workstation atau DAW dan kecerdasan buatan atau AI. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Pandu. Dalam karya musik kontemporer, jenis notasi yang sering digunakan adalah notasi auditif berdasarkan pendengaran dan notasi tindakan graphic score atau grafis. Notasi polo konvensional seringkali tidak cukup karena tidak mampu menuliskan teknik permainan yang tidak umum, harmoni yang sangat kompleks, atau sumber bunyi baru yang unik dan tidak memiliki nada tetap. Kontemporer Indonesia yang karyanya sudah diakui oleh masyarakat internasional. Yang pertama ada Rahayu Sukaura, yaitu komposer musik kontemporer yang banyak mengolah gamelan dengan pendekatan modern. Karyanya dikenal dan sering dipentaskan di berbagai daerah. Yang kedua ada Slamet Abdul Syukur, yaitu tokoh musik kontemporer yang karyanya bersifat eksperimental dan filosofis yang mendapat banyak penghargaan internasional dan dihormati di dunia musik modern. Dan juga dapat mudah dipahami oleh teman-teman semua dan juga orang beberapa orang dari berbagai program dan mungkin mohon maaf jika ada salah kata yang kami ucapkan yang tidak berkenan di hati saudara atau saudara sekalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.